FPI. Sebab kami ini selama ini hanya tahu dari berita koran, juga televisi. Ini lebih banyak mengedepankan gerakan-gerakan yang juga bagi orang lain mungkin. Tapi kira-kira apakah ada solusi? Kalau FPI ini berani memberantas kemaksiatan, misalnya menghancurkan plat, ini apa kira-kira bisa memberikan solusi kepada mereka? Kalau FPI ini bisa merusak tempat-tempat kemaksiatan, apakah juga bisa memberikan jalan keluar? Sebab mereka katakan selain faktor internal, ini juga ada faktor eksternal yang menuntut mereka harus mencari nasi untuk makan dan lain sebagainya. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu tentang apakah FPI juga memberikan solusi kepada para pekerja di tempat maksiat pasca tempat maksiatnya itu dihancurkan atau diserang dan seterusnya. Nah, ini saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman dialog ngobrol dengan seorang pejabat tinggi. Jadi ada beberapa pejabat tinggi kumpul. Nah, mereka katakan, kami sebetulnya dukung gerakan FPI untuk memberantas kemungkaran dan kemaksiatan. Tapi Habib ini mesti cerdas loh. Sekarang tahu-tahu datang menghancurkan tempat maksiat, tapi nggak memberikan solusi. Mereka itu kan nggak ada perempuan yang menjadi pelacur, nggak ada itu orang-orang mau berbuat maksiat begitu aja. Mereka juga mengajarkan yang halal. Nah, apa indahnya kalau FPI ini bergerak, ratakan itu tempat maksiat, tapi pada saat yang sama langsung berikan solusi. Nah, berikan mereka pekerjaan. Kalau mereka belum terampil, didik mereka, kasih keterampilan. Kalau janda-janda itu dididik untuk mendapatkan keterampilan, mereka punya anak-anak yatim yang mesti dijaga. Ya tentunya anak yatim itu harus dijamin oleh FPI. Itu baru berjualan cerdas. Nah, itu habis diangkat FPI dibagi oleh. Nah, sekarang saya jawab, ya kebetulan yang ada di situ banyak pejabat, yang salah satunya adalah pejabat tinggi. Yang orang dia pejabat tinggi ya. Saya bilang, Pak, saya setuju dengan usulan Anda. Kami dari FPI siap. Kami tutup tempat maksiat, kami kumpulkan itu pelacur dan muncikari-muncikarinya. Kemudian kami bilang, yang sudah punya keterampilan, kami masukkan ke pabrik-pabrik untuk dididik atau ke perusahaan-perusahaan untuk langsung kerja. Dan sedangkan yang belum punya keahlian, kami didik, kami masukkan terus di pelatihan. Ada di pelatihan, kami didik mereka. Kami siap, FPI siap. Bukan nggak siap, nggak sampai di situ lagi kita bilang. Nanti kalau mereka memang punya anak yang harus ditanggung, sementara mereka belum dapat pekerjaan, sementara mereka dididik di tempat pendidikan dan pelatihan kami, anak-anak mereka juga pintar tanggung biaya hidup dia setiap hari sampai orang tuanya dapat pekerjaan. Saya siap, saya setuju dengan usulan Anda. Cuma syaratnya satu saja. Syaratnya apa? Syaratnya saya mesti megang negara ini dulu. Kenapa saya katakan kepada si pejabat tinggi tadi, Anda ini saya bilang nggak bisa membedakan mana tugas ulama, mana tugas umaro. Anda kan umaro, Anda baca itu Undang-Undang Dasar 1945 yang kita gunakan. Di sana kan disebutkan saat itu belum ada amandemen sudah. Bahkan setelah amandemen pun belum berubah. Kita ingatkan, Anda baca tuh. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Anda sudah sumpah setia untuk menjalankannya waktu Anda dilantik sebagai pejabat tinggi negara, di sana dijelaskan satu, bahwa kewajiban pemerintah untuk mencerdaskan bangsa. Yang kedua, kewajiban pemerintah untuk menyediakan pekerjaan yang layak bagi rakyat. Yang ketiga, masih ada dalam UUD 45 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak yatim terlantar dipelihara oleh negara. Itu tugas Anda, bukan tugas saya. Jadi saya bilang sekarang ini tugas Anda yang tutup tempat maksiat pun tugas Anda. Jadi sebetulnya itu maksiat bukan tugas saya. Nah, cuma karena Anda nggak bekerja, kami dari FPI mencoba mengambil sebagian tugas Anda yang kami mampu. Nah, ini belum tempat maksiat kami
kesehatannya. Tidak sampai di situ kita bilang, bahkan sediakan lapangan kerja yang layak bagi mereka, sehingga mereka itu tidak menjadi pelacur lagi. Jadi jangan dibalik. Karena sekarang pejabat enak dengan itu kenapa jangan bisanya untuk tempat maksiat aja. Kalau udah tutup jadilah bikin lapangan kerja. Nah kalau semua lapangan kerja, pejabat kerjanya apa? Dan kalau pejabat lapangan kerja yang mundur lagi dan pejabat biar ulama kerja. Kalau pejabat lapangan kerja, sekarang kiai-kiai semua siap udah. Yang dari Sidodiri, yang dari Lirboyo, dari mana-mana semua siap untuk ngatur negara. Ya suruh mundur aja mereka. Biar kiai-kiai yang santri-santrinya yang pegang negara cukup sudah. Allahu Akbar. Kiai pegang negara nggak boleh. Santri-santri mau pegang negara nggak boleh. Kita menutup tempat maksiat nggak boleh. Tapi mereka sendiri nggak mau kerja. Nah, ini jadi musibah buat kita bersama. Saya rasa dialog saya tadi dengan pejabat tadi itu sudah bisa mewakili sebagai bagi jadi maksud saya begini, sebetulnya kami setuju seharusnya FPI bisa menyediakan lapangan kerja, tapi ya FPI juga mesti ngaku kalau nggak mampu ya mau bilang apa. Tapi kalau untuk tutup tempat maksiat ya tetap itu kewajiban. Artinya jangan sampai kesulitan hidup mereka dijadikan alasan untuk membiarkan kemaksiatan. Nah ini yang kita khawatir nanti, wah udahlah itu yang mereka itu nggak usah dikasih murah, kesian mereka miskin, mereka lapar. Jadi kita biar pelacuran.